Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifa Syaidah dengan NIM 2304214. Pada hari ini saya akan membahas terkait menjaga rumah pelayanan publik melalui etika administrasi publik. Nah, sebagai mahasiswa, kampus merupakan ruang yang sangat akrab bagi kehidupan kita sehari-hari, di mana kampus sebagai tempat kita belajar, berdiskusi, juga merancang masa depan. Nah, namun di balik semua aktivitas akademik itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana pelayanan administrasi tersebut dijalankan. Mulai dari pengurusan surat aktif kuliah, KRS, dan surat-surat lainnya. Nah, seringkali saya dan juga banyak mahasiswa lainnya berhadapan dengan sistem administrasi yang lamban, kemudian juga prosedurnya sangat panjang, bahkan waktu yang sangat lama. Nah, pada awalnya situasi ini merupakan hal yang biasa bagi saya, tetapi seiring berjalannya waktu, pengalaman itu menjadi sebuah pertanyaan di mana apa sih arti pelayanan administrasi itu? Nah, pengalaman sederhana sebagai mahasiswa ternyata membuka ruang refleksi yang lebih luas. Saya mulai menyadari bahwa pelayanan yang lamban dan berbelit bukan hanya persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan cara sebuah pelayanan itu berorientasi atau cara sebuah pelayanan itu dijalankan. Nah, dari pengalaman itu saya mulai mengaji apa yang saya pelajari di kampus terkait berhubungan dengan etika administrasi publik, terkait kondisi yang pelayanan yang tidak efektif itu, yang mana seharusnya pelayanan itu harus dilakukan secara adil, cepat, dan transparan. Nah, jika pelayanan itu dilakukan sebaliknya, maka itu sudah termasuk ke dalam patologi birokrasi. Nah, patologi birokrasi itu tidak selalu berbentuk pelanggaran yang besar, contohnya seperti korupsi, tetapi ketidaktepatan waktu, prosedur yang tidak efisien, juga perlakuan yang berbeda terhadap pelayanan yang digunakan termasuk ke dalam patologi birokrasi. Ketika etika administrasi itu tidak menjadi landasan utama, nah, maka birokrasi berpotensi kehilangan orientasinya. Aparatur lebih berfokus kepada rutinitas dan formalitas daripada kualitas pelayanan yang dilakukan. Nah, sama halnya seperti di kampus, hal ini melihat dari bagaimana mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan sistem, bukan sistem yang harus menyesuaikan diri dengan mahasiswa. Nah, situasi ini sejatinya mencerminkan kondisi pelayanan publik yang lebih luas di Indonesia, di mana seringkali pada masyarakat pada akhirnya harus berhadapan dengan pelayanan yang lemah ketika berhadapan dengan birokrasi. Nah, melalui tugas akhir saya yang berjudul Menjaga Rumah Pelayanan Publik, Etika Administrasi sebagai Penangkal Patologi Birokrasi, saya berusaha memahami bahwa akar dari persoalan tersebut terletak pada penerapan etika administrasi publik. Nah, etika administrasi publik bukan sekedar kumpulan atau aturan dari kode etik tertulis, melainkan komitmen moral yang seharusnya menjiwai setiap aparatur dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan harusnya menjadi fondasi penting agar pelayanan tersebut tidak menyimpang dari kepentingan publik. Nah, ketika etika ini diabaikan, birokrasi berubah menjadi ruang yang kaku dan tidak responsif. Sebaliknya, ketika etika ditegakkan, pelayanan dapat berjalan manusiawi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Nah, dalam tugas akhir saya, etika administrasi dipahami sebagai penangkal yang mampu mencegah patologi birokrasi dan merusak kepercayaan publik.
Nah, konsep menjaga rumah pelayanan publik yang saya gunakan dalam tugas akhir menggambarkan birokrasi sebagai ruang yang seharusnya memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Nah, rumah pelayanan yang sehat adalah rumah yang dijaga dengan nilai-nilai etika, sehingga setiap orang yang datang untuk mendapatkan layanan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Nah, melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa patologi birokrasi tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan reformasi struktural atau digitalisasi semata. Tetapi, perubahan yang mendasar harus dilakukan, yaitu seperti perubahan budaya birokrasi yang berlandaskan ke dalam etika administrasi publik. Nah, aparatur perlu menyadari bahwa setiap tindakan pelayanan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan. Nah, di dalam kampus pun, pelayanan yang beretika tidak hanya membantu mahasiswa secara administratif, tetapi juga membentuk pengalaman akademik yang lebih baik dan bermakna. Nah, hal yang sama juga berlaku secara luas, di mana etika administrasi berperan penting dalam membangun hubungan yang setara dengan antara negara dan juga masyarakat. Sehingga pada akhirnya menjaga rumah pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama. Etika administrasi publik harus diperkuat agar birokrasi baik di kampus maupun di masyarakat ataupun di pemerintahan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, secara profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Nah, melalui pemahaman dan penerapan etika administrasi yang konsisten, patologi birokrasi dapat diminimalkan dan pelayanan publik dapat benar-benar menjadi pengabdian kepada masyarakat, bukan sekedar administratif semata. Nah, sekian pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.